Selamat datang dalam program Zumpa CEO, Christ Executive Officer, yang merupakan persembahan dari Yayasan Yaski dan juga dipancarluaskan melalui jaringan Heartland Network di 7 kota di Indonesia, beserta dengan jaringan 103 jaringan radio, pelayanan radio di Indonesia, dan juga dipancarluaskan melalui Yaski TV. Program Zumpa CEO adalah sebuah program yang menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki dampak kepada masyarakat, tetapi kita menampilkannya dari sisi yang berbeda. Siapakah yang menjadi tamu kita dalam program Zumpa CEO kali ini? Kita akan lihat dulu profil mereka. Salah satu aktualisasi diri yang paling puncak adalah mampu mengembangkan kapasitas diri setinggi-tingginya, serta mampu berkontribusi secara sosial seluas-luasnya. Demikian juga dengan kesempatan untuk meraih tingkat tertinggi dalam karir profesional, sekaligus dorongan untuk selalu mencari kedalaman dalam hidup spiritual. Sangat jarang kita menemukan pribadi-pribadi yang punya kesempatan lengkap seperti ini. Namun, bagi pasangan Bapak Christian Kartawijaya dan Ibu Ane Kartawijaya, kedua hal tersebut justru menjadi panggilan hidupnya. Ya, mereka berdua terpanggil dan menjalani kedua jalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak Christian Kartawijaya, selain menyelesaikan studi Master of Business Administration dari San Diego State University, Amerika, juga tak meninggalkan kerinduannya akan kehidupan rohani dengan menimba ilmu Master of Art in Christian Education dari Southwestern Baptist Theological Seminary, Amerika. Demikian juga dengan Ibu Ane Kartawijaya, tak berhenti untuk belajar sampai studi pasca sarjana di Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas, dalam bidang Church and Family Ministry dengan konsentrasi di bidang pendidikan anak. Kini beliau banyak berkontribusi dalam pendidikan anak dengan menggunakan kreativitas melalui cerita boneka, lagu, drama musikal, dan berbagai macam permainan kreatif. Beliau banyak berkontribusi untuk pendalaman mata kuliah pelayanan anak, teologi, dan praksis pelayanan gereja dan keluarga, serta pendidikan Kristen. Beliau juga mendirikan Yayasan Unike yang bergerak dalam pendidikan iman anak dan keluarga, serta melayani di Sekolah Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus yang bergerak dalam bidang pelayanan keluarga dan anak-anak. Bapak Christian Kartawijaya ibarat busur anak panah di tangan Tuhan. Karir dan prestasinya melesat di dunia profesional. Di tempat pekerjaan, saat ini menjabat sebagai CEO, Presiden Direktur PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. Sebelumnya, selama 7 tahun, 2004 sampai 2011, menjabat sebagai CFO, Direktur Keuangan di Indosemen. Begitu banyak penghargaan yang beliau terima sebagai Best CFO dan Best CEO, Top Leader, Best Communicator dari berbagai institusi. Hidup sepenuh-penuhnya, setotal-totalnya adalah kunci kehidupan Bapak Christian dan Ibu Ane dalam menjalani panggilannya. Dimanapun Tuhan menempatkan, selalu menjadi yang terbaik. Dimanapun ditaruh, selalu memberi dampak. Apapun pekerjaan dan panggilannya, selalu dituntaskan hingga selesai. Mari belajar dari kedua narasumber kita ini dalam program Christ Executive Officer. Baik, itulah Bapak Christian Kartawijaya dan juga Ibu Ane Kartawijaya yang kali ini sudah hadir bersama kita juga melalui Zoom. Yang akan saya sapa Pak Christian, Ibu Ane, apa kabar? Baik-baik Pak Jose, salam kenal, salam ketemu lagi kita di Yaski. Terima kasih Pak Christian. Bu Ane, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu dalam program Zumpa CEO kali ini. Terima kasih juga untuk kesempatan. Baik, Pak Christian, ini saya ingin bertanya kepada Pak Christian. Pak Christian Kartawijaya saat ini menjadi pimpinan puncak di Indosemen. Ini perusahaan yang luar biasa besar,
Bagaimana sih Pak sebenarnya ceritanya Bapak bisa sampai ke pimpinan puncak sebuah perusahaan besar seperti Indosemen ini? Mungkin sekilas bisa diceritakan poin-poin penting dalam perjalanan karir Bapak. Baik, terima kasih Pak Jose. Jadi memang saya memulai karir di Indosemen sebetulnya tahun 1994. Jadi saya mulai dari bawah sebagai seorang staff di corporate finance. Dan memang saya tahu ini semua anugerah dan campur tangan Tuhan tentunya semata-mata. Memberi saya kesempatan justru waktu krisis terjadi tahun 98. Sebetulnya saya baru 4 tahun di sana. Tetapi ada krisis keuangan, Pak, ada krisis moneter. Dan di tahun itu ada 3 tahun yang sangat susah, sangat menyulitkan. Tapi justru di tahun yang sama saya banyak ditempa, belajar banyak di dalam merestrukturisasi utang, bertemu dengan berbagai pihak, pemerintah, pihak shareholders. Kenapa? Karena saya dipercaya sama grup Salim waktu itu untuk menjadi beberapa ketua tim atau tim leader untuk bernegosiasi dengan bank, bernegosiasi dengan investor dan lain-lain. Nah di situ Pak, jadi disitulah khususnya juga di Indosemen, karena Indosemen waktu itu mempunyai utang. Kita baru menyelesaikan 3 pabrik P10, kemudian P9, P10, P11 ya waktu itu ya. Jadi ada 3 pabrik, tetapi waktu kita menyelesaikan 3 pabrik, dan P12 di Tarjun sebetulnya ya. Jadi ada P10, P11, P12, 3 itu pabrik, dan P9 juga masih ada utangnya. Jadi kita ada 1,1 miliar dolar utang. Nah, dengan 35 bank luar negeri. Wow. Dan kita sungguh-sungguh ngalamin masa-masa sangat sulit karena ada depresiasi US dollar yang sangat besar dari 2.000 menjadi 15.000. Ya. Jadi tiba-tiba utang kita 7 kali lipat. Waduh. Tetapi waktu itu semennya hanya 45% utilisasi. Oh. Jadi pabriknya hanya setengah jalan. Jadi disitulah kita menghadapi tantangan paling besar di Indosemen Group. Dan saya melihat Tuhan memberi kesempatan saya untuk menjadi seorang yang ditempa dengan krisis. Dan waktu itu saya kesempatan pertama kali bertemu dengan banyak shareholders, salah satunya Heidelberg Cement. Heidelberg Cement dari Germany. Dan karena kita mempunyai restrukturisasi utang, restrukturisasi investor, dan akhirnya Heidelberg Cement menang di dalam tender, dalam bidding. Dan dia menjadi pemegang saham utama dari Indosemen. Oke. Dan karena dia mengenal tough-nya saya dan juga mungkin kepribadian saya selama 3 tahun itu, salah satu paketnya yang dia minta untuk saya stay di Indosemen. Untuk saya tidak dibawa sama Salim, tetapi stay di Indosemen dan saya diizinkan. Dan sejak itulah saya mulai sedikit demi sedikit dipercaya menjadi wakil direktur keuangan. Kemudian tahun 2004, untuk pertama kali Heidelberg Cement berani menunjuk orang lokal, yaitu saya sebagai CFO tahun 2004. Dan saya terus sampai 7 tahun, sampai 2011. Kemudian saya berhenti sejenak Pak, ngambil seminari. Jadi saya masuk ke seminari Southwestern Baptist Theological Seminary di Texas, mengambil Christian Education. Dan uniknya di tahun itu justru tahun pertama saya ada di sana, saya dikontak dengan berbagai perusahaan, bukan nama gereja Pak, tapi dengan berbagai perusahaan untuk balik lagi ke Indonesia, kapan selesai. Dan tahun 2013 saya selesai, jadi ada 3 perusahaan, ada 2-3 perusahaan besar yang minta saya untuk menjadi pimpinan. Akhirnya dengan doa, akhirnya saya putuskan kembali lagi ke marketplace. Nah itulah saya menjadi CEO di tempat saya Indosemen. Begitu Pak, kurang lebih cerita singkat. Pak Christian, saya tertarik ketika Anda berada di puncak karir, puncak pimpinan, Anda tergerak untuk belajar ke seminari, sesuatu yang lebih rohani, spiritual, semacam itu. Apa yang mendorong Anda pada waktu itu? Itu saya percaya Tuhan memberikan beban itu kepada saya dan istri sejak umur anak pertama kami 1 tahun. Kami tidak tahu bagaimana menjadi orang tua dan bagaimana menjadi seorang satu pasangan yang membesarkan anak di dalam Tuhan. Dan kami memulai Yayasan Unike, Pak.
Yayasan Unike. Nah, disitulah Yayasan Unike ini seperti namanya punya concern bagaimana menjadikan orang tua itu pemeran utama di dalam membesarkan anak di dalam Tuhan. Dan kami menggumuri itu sepanjang 17 tahun. Dan waktu 17 tahunan itu kita mulai berpikir apa ya rencana Tuhan selanjutnya. Karena ada 150-an keluarga yang disciple di dalam pemuritan keluarga kami. Itu kegiatan weekend saya, Pak. Ya, jadi gitu ya. Sehari-hari saya di Indosemen, tetapi weekend saya full untuk melayani khususnya Sabtu di yayasan ini. Saya memimpin kelompok, saya menjadi ketua yayasan waktu itu. Nah itu yang membuat kita berpikir, akhirnya istri saya mau mengambil PhD dan di dalam family ministry. Dan saya memikirkan kenapa enggak saya mengeksplor satu masa yang saya sebut half time, Pak. Mungkin Bapak pernah baca bukunya Half Time. Saya udah baca bukunya. Saya baca buku. Iya, betul. Saya baca buku itu Half Time. Saya merasa inilah half time saya. Jadi seperti pertandingan sepak bola, ada babak ke-1, ada babak kedua, tetapi di tengah-tengahnya ada half time. Nah, saya melihat saya butuh waktu half time ini untuk meriset apa panggilan Tuhan, apa benar saya akan melanjutkan di Indosemen sampai saya pensiun, dan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Itu yang membuat saya masuk. Wow. Saya ingin ke Bu Ana deh, Bu Ana Kartawijaya. Bu Ana, Anda kalau katakanlah mana lebih mencintai Pak Christian sebagai sosok seorang profesional atau sosok seorang yang tadi dalam pelayanan kepada keluarga dan sebagainya? Aduh, pertanyaannya susah. Kayaknya saya nggak milih suami saya, nggak dibelah-belah gitu, Pak. Utuh. Jadi kayaknya nggak. Saya mencintai dia sebagai Kristen. Jadi apapun yang dia lakukan, ya saya tetap mencintainya. Cila, sarangi. Tapi menarik bahwa apa yang dilakukan Pak Christian tadi, Bu, ada half time, ya, ada babak kedua. Anda mungkin bisa menceritakan juga dari sisi pandang Anda sebagai istri juga, bagaimana hal itu terjadi? Apakah memang ada pergumulan atau ada calling yang memang pernah disaringkan oleh Pak Christian kepada Anda terkait hal? Mau jujur nggak? Mau cerita jujur apa ya? yang? Cerita jujur apa cerita jaim? Jujur ya, saya tuh pacaran udah lama ya. Udah dari remaja kita, dari saya SMA. Jadi ya kita masih ada perdebatan sih siapa duluan naksir gitu ya. Ya, sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Belum ada pengakuan. Saya sih selalu bilang dia duluan. Tapi dia nggak pernah ngaku. Tapi waktu saya menerima panggilan menjadi hamba Tuhan full time, saya sempat ngelepasin itu tuh ya, kita sempat merelakan lah ya untuk dipisahkan karena pelayanan. Tapi dalam hati saya terus berdoa supaya dia juga dipanggil jadi hamba Tuhan. Oh, ternyata jadi ada kalau doa lagi KKR, ibu ya di balik itu ya. Kalau lagi KKR tuh saya suka berdoa biar waktu panggilan hamba Tuhan dia maju. Dia kagak maju-maju. Tapi akhirnya dia ngomong gitu ya bahwa panggilan dia di marketplace dan walaupun nggak gampang saya memahaminya, tapi lama-kelamaan saya memahami gitu. Jadi terakhir waktu ke Texas itu dia bilang dia takut nanti kalau di surga ditanya-tanya Alkitab nggak ngerti. Jadi dia juga ngambil master dan ya untuk melihat apa yang Tuhan inginkan untuk langkah kami selanjutnya. Menarik ya, luar biasa nih pendengar dan juga pemirsa apa yang mereka berdua sharingkan kepada kita. Saya ingin ke Pak Christian. Pak Christian, bagaimana Anda melihat jabatan sebagai CEO, baik dalam kacamata sekuler ataupun juga rohani? Tadi Anda mengatakan bahwa di sini juga ada campur tangan Tuhan. Seperti apa itu? Saya selalu melihat jabatan CEO itu adalah kepercayaan. Kepercayaan dari para stakeholder, khususnya pemegang saham utama tentunya ya. Jadi saya selalu ditanya hal ini, apa sih yang membuat saya terpilih ya? Saya ingat sekali istri saya pernah saya ajak ke Jerman
Waktu itu ada rapat satu kali dan saya berkesempatan ajak dia, dan dia melihat teman-teman saya semuanya orang Western, ya, jadi orang Eropa. Yeah. Dan memang saya menjadi salah satu yang pertama yang ditunjuk orang lokal menjadi CEO. Setelah CFO menjadi CEO gitu ya. Dan itu cukup unik, dan saya melihat apa ya modal saya ya. Saya melihat saya nggak jago-jago amat di dalam berbagai hal gitu ya. Jadi dalam arti di semen saya bukan orang mekanika teknik, maksudnya bukan orang mesin, bukan orang chemical, bukan orang industrial, tetapi yang membuat saya mengetahui semen karena pengalaman. Pengalaman di bidang semen yang cukup lama, sudah 20-an tahun ya, sampai sekarang jadi udah 27 tahun kurang lebih. Dan saya melihat akhirnya masalah integrity itu menjadi hal yang utama. Jadi saya percaya pemegang saham dan juga para stakeholder yang lain melihat saya sebagai seorang Kristen yang seorang anak Tuhan, Kristiani gitu ya, seorang yang melihat hardworking ada dan punctual. Jadi kalau saya dikasih tugas deadline tertentu, I will deliver what I promise gitu. Dan saya nggak pernah bluffing, nggak pernah membesar-besarkan. Dan saya melihat tampil apa adanya itu nggak mudah ya ternyata bagi banyak pimpinan. Seringkali mereka mempertahankan seat tapi justru kehilangan seat. Dan saya melihat expertise yang saya miliki mungkin hanya menjadi satu dirijen. Seperti di dalam orkestra itu, yang banyak pemain yang dengan berbeda-beda keahliannya, talentanya, dan saya cuma bisa mendengar, oh dia bagus di sini, dia bagus di sini, dan saya menempatkan the right person in the right place. Kemudian saya bisa bangun tim. Dan saya Tuhan kasih kemampuan dididik di dalam communication skill yang not so bad. Menurut saya itu karena pelayanan ya dari Tuhan yang mendidik saya. Dan dengan itu saya berani maju dengan trust daripada shareholders, dengan integrity yang saya punya, dan saya nggak pernah neko-neko dalam arti untuk tidak punya semangat Pak Oga. Ya, saya melihat banyak anak-anak Tuhan punya semangat Pak Oga. Maksudnya apa? Cepet dulu dong, baru mau kerja. Gitu ya. Jadi maksudnya bayarannya piro katanya ya. Saya dapat berapa, baru dia mau bekerja apa. Nah bagi saya mentality yang seperti itu saya coba hindari, dan saya melihat Tuhan bentuk saya sih ya. Jadi saya nggak pernah pilih-pilih. Saya kerjakan apa yang dipercayakan dengan sekuat tenaga, segenap hati. Dan kemudian dari situlah muncul expertise dan muncul teman-teman yang mempercayakan dirinya menjadi kerja sebagai satu tim. Dan akhirnya at the end teachable heart, menurut saya itu juga salah satu penting sekali, bahwa seorang yang mau belajar, seorang yang mau diajar, karena mengeparai misalkan Indosemen itu dengan 13 pabrik dan 5-6 terminal yang ada, terminal semen, dan juga begitu banyak bidang yang saya tidak kuasai, tentunya itu tidak mudah gitu ya. Dan modal saya apa? Ya modal saya kepercayaan daripada stakeholder, dan mereka mau dipimpin dan mau mempercayakan saya memimpin, dan saya hanya by grace of God bisa menjadi seorang pemimpin seperti ini. Bu Anneke, apakah ada, menurut Anda, apa sih sebenarnya kekuatan dari seorang Christian Kartawijaya? Menurut Anda? Sebagai CEO. Sebagai apa nih? Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai CEO? Semuanya, Bu. Sebagai CEO, saya bilang dia top, TOP. Tetap rendah hati, tetap rendah hati, nggak rendah diri. Dia percaya diri, kadang-kadang terlalu percaya diri sih, ngeriin. Tetap rendah hati, kemudian organize, dia organized banget. Sampai Pak Paul Gunadi bilang waktu dia kecil mungkin ketelan organizer kali ya. Kayak apa tuh, Obelix masuk ke ramuan ajaib. Nah kemudian pantang menyerah, bener dia orangnya pantang menyerah. Yang dia bilang willing to learn itu benar. Karena saya kan pacaran sama dia dari kecil ya, dari kecil lagi, dari remaja. Jadi Pak Christian mengejar Ibu pantang menyerah juga waktu itu ya?
Kelihatannya sih begitu ya. Soalnya banyak banget yang seneng sama saya gitu kan. Amin. Cukup laku gitu. Ya tapi dia pantang menyerah sih. Oke. Itu sebagai CEO. Kalau sebagai yang lain mau denger juga nggak? Saya udah siapin nih. Boleh dong Bu, sekalian aja nih kita buka-bukaan Bu. Sebagai suami dia sweet. Yeah. Sweet. SWEET. Sweet, setia. Ya kan kita udah lama kan kawin nih ya. Dia nggak ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu. Untungnya dia sipit, jadi kalau ngelirik juga nggak kelihatan. Setia. Kedua, willing to help. Ya, willing to help. Dia sangat mau menolong. Ya. Walaupun dia CEO, dia nggak merasa dirinya lebih tinggi daripada siapapun. Jadi dia dari anak-anak masih bayi, dia mau nolongin bantu saya ngurus anak dan sebagainya gitu ya. Waktu saya di Texas juga kan kita mesti ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Jadi dia willing to help, terus enjoyable, dia seneng, maksudnya kita menyenangkan lah. Kalau saya bayangin ya kalau masa pandemi punya suami nyebelin ya, aduh keseksa banget. Dia orang yang menyenangkan, iseng-iseng nyebelin tapi nyebelinnya tuh ya menyenangkan lah ya. Ada mau main sama anak-anak gitu ya. Pokoknya nyenengin dah. Maksudnya kalau kita berdua malam-malam juga kita bisa enjoy aja gitu. Enak diajak ngomong ya. Yang kedua dan teratur. Jadi waktu pulang ya pulang, waktu kerja ya kerja gitu. Ya, kecuali tadi kalau yang nggak neko-neko tadi ya Bu ya. Ya nggak neko-neko. Ya benar saya percaya dia nggak neko-neko. Dia engko-engko tapi dia nggak neko-neko. Ibu kayaknya nggak yakin nih, nggak. Hah? Nggak yakin apa? Nggak yakin. Dia engko-engko. Oke. Baik, T-nya apa kalau Bu? T-nya terakhir? Teratur. Jadi waktunya pulang dia pulang, waktunya kerja ya kerja. Walaupun saya sering goda loh. Apalagi WFH kan, saya sering goda dia gitu ya. Kan kalau di rumah kan saya suka goda-goda gitu, udah yuk apa gitu ya. Tapi dia bilang ya udah waktunya kerja ya kerja. Waktunya selesai kerja ya selesai kerja gitu. Oke. Pak Christian, ada nggak yang Anda mau bantah dari Bu Ana ini? Enggak lah, dia tahu saya udah berapa puluh tahun. Oh gitu ya. Jadi memang sebagai kepala keluarga belum? Sebagai kepala keluarga. Oh, apa gitu? Sebagai kepala keluarga dia pas deh. Purposeful, agile, suka belajar, decisive, happy aja. Pak Christian rupanya sudah disiapkan akronim-akronim oleh Bu Ana nih ternyata. Bis pertanyaannya banyak. Oke, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Christian, Pak. Karena ini juga mungkin satu value yang bisa kita bagikan juga kepada keluarga dan juga masyarakat di Indonesia. Tentang orang ketika sudah berada di atas ya, katakanlah sebagai CEO sebuah perusahaan besar gitu ya, itu juga pasti banyak godaan, banyak tawaran, banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk neko-neko tadi. Tapi kenapa Anda memilih untuk tidak melakukan itu? Apa yang menjadi raison d'être-nya atau alasan Bapak? Saya percaya hidup kita itu adalah kesempatan gitu ya. Jadi dalam arti gunakan waktumu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Menurut saya itu betul sekali. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya lebih ke arah redeem your time. Redeem itu artinya mesti diusahakan dengan baik-baik. Kalau enggak, yang dihasilkan di dalam waktu kronos itu menjadi hal yang negatif, yang jahat. Nah, jadi saya belajar banyak di dalam waktu-waktu ini, dalam waktu saya dibentuk menjadi pimpinan dan di dalam keluarga. Saya melihat itu penting sekali prinsip itu bahwa we have to redeem your time. Dalam arti punya usaha, punya harga yang harus dibayar untuk bisa redeem. Dan saya selalu mengingatkan bahwa ini anugerah Tuhan gitu ya. Jadi jabatan ini anugerah Tuhan dan selagi ada kesempatan pakai dengan baik-baik dan pasti ada purpose yang Tuhan lagi mau titipkan untuk jabatan ini. Tuhan mau endorse something gitu ya. Untuk endorse saya untuk tanamkan value dari Tuhan gitu.
Tetapi saya melihat bahwa Tuhan kasih yang berlimpah lebih dari yang saya pernah pikirkan. Nah itu betul, itu iya dan amin. Dan saya banyak melatih diri saya untuk berjuang, daya juang tuh. Tadi Anne mengatakan saya nggak pernah give up, ya. Saya pernah baca buku Pak, jadi Adversity Quotient gitu ya, Adversity Quotient dari Paul Stoltz, dan dia mengatakan waktu orang menghadapi rintangan, ada 3 macam orang. Satu, dia menjadi the quitter, dia cepat lihat rintangan begitu besar, dia udah langsung takut, menyerah, dan dia quit, gitu ya, dia menyerah, jadi quitter. Kemudian ada juga yang jadi the campers, jadi yang demen berkemah. Dalam arti apa, dia naik, waktu lihat tantangan dihadapi. Tapi sampai satu titik dia merasa puas, cepat puas. Dan dia buka tenda, pasang tenda, dan dia mau lihat-lihat di sana, dan dia akhirnya nggak mau maju lagi. Cukup, that's it gitu. Dia merasa comfortable di sana. Tetapi ada orang yang menjadi the climbers. Nah, saya memilih untuk jadi the climbers. Dalam arti saya tahu sepanjang Tuhan kasih kesempatan, kita mesti redeem your time. Dalam arti itu yang saya lakukan, dan kita lihat lagi pasti ada kesempatan lain gitu ya. Dan ada sesuatu, firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Dan saya melihat itu betul sekali. Dan waktu kita taat dan setia, kita baru bisa men-stretching dan mencapai the fullness of you. The best version of you gitu ya. Jadi saya baru mulai mengerti tuh waktu muda, saya banyak baca how to be the best version of you gitu ya. Saya baru melihat begitu kita taat dan percaya, begitu kita mau dibentuk Tuhan, Tuhan memberikan kita makin kenal diri kita loh. Makin lihat, oh iya ya, ada aspek lain. Oh ada aspek lain gitu ya. Oh saya bisa nih begini. Oh saya bisa begini ya. Nah itu salah satu hal yang luar biasa gitu ya menurut saya. Mungkin Pak Yose nggak tahu, waktu saya remaja itu saya seorang yang nggak gitu percaya diri sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak gitu bisa ngomong R dengan baik. Sampai sekarang mungkin masih sedikit terdengar. Tetapi saya melihat Tuhan baik gitu. Tuhan melengkapi saya, seorang istri yang sering bercanda dengan saya. Tetapi lama-lama saya dilatih dan lumayan juga sih ngomong. Berarti Bu Anne bisa mengucapkan R ya Pak dengan jelas ya? Bisa, dia sering meledek saya. Tetapi dengan jalannya waktu saya melihat Tuhan lengkapin dengan yang tadinya saya minder. Saya tadi dulu sampai main gitar supaya saya bisa percaya diri dan tapi akhirnya Tuhan melengkapi saya dengan taat dan percaya, dan Tuhan membukakan satu kesempatan demi kesempatan, dan akhirnya hidup bisa menemukan panggilan. Menurut saya itu salah satu syaratnya apa ya, taat dan percaya, ya trust and obey gitu ya. Menarik bahwa tahun 2018 justru Anda dianugerahi dari teman-teman PR sebagai best komunikator. Tapi ternyata Anda tadi menceritakan Anda justru orang yang nggak percaya diri waktu kecil. Betul. Ada transformasi Pak Christian ya? Ya jadi itu yang saya bilang, transformasi itu dimulai dari mana? Sebenarnya dari kesempatan saya bisa dipercaya Tuhan melayani di kelompok kecil remaja. Kemudian habis itu saya meminta melayani komisi. Saya banyak ditempa di pelayanan Pak sebetulnya. Terus di kampus saya banyak ditempa. Kemudian habis itu baru ditempa di tempat pekerjaan. Karena saya menjadi insinyur sipil selama 3,5 tahun. Kemudian harus mengepalai proyek. Dan disitulah kesempatan saya berkomunikasi dengan berbagai tingkatan level yang berbeda dan juga dengan konsultan dan lain-lain. Nah itu saya melihat begitu. Oke, Bu Anne, saya tertarik Ibu sebagai pendiri salah satu yayasan yang juga concern soal keluarga dan juga dengan Pak Christian. Pertanyaan saya, mengapa keluarga yang menjadi concern Anda berdua, Bu Anne? Ya, memang saya mengawali pelayanan itu pelayanan anak ya. Jadi dengan panggung boneka saya melakukan pelayanan anak, ya pimpin begitulah ya lewat panggung boneka. Dan waktu lagi melayani anak, saya melihat ada yang missing di dalam pelayanan anak itu. Jadi waktu melatih guru, mengabarkan Injil kepada anak-anak, saya melihat ada yang missing nih. Kayak ada istilahnya, ada proses cabut tanam di dalam diri anak.
Ada yang menanam terus di rumah dicabutin. Oh. Jadi yang nyambutin itu orang tua, ya. Jadi saya melihat ada yang missing, yaitu peran orang tua. Waktu saya belajar lebih banyak di San Diego di College Avenue Baptist Church, terus juga saya punya sahabat Ibu Aini dan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Esther Susabda. Saya semakin diyakinkan kembali itu ya, bahwa ada peran yang hilang sebenarnya di dalam pembinaan di gereja, yaitu keluarga. Nah, ketika saya mulai punya anak, lebih kuat lagi gitu ya, saya melihat bahwa orang tua itu perlu diperlengkapi. Itu sebabnya kita memulai Unike. Ya. Oke, menarik ya. Ternyata keluarga adalah hal yang menjadi concern atau perhatian dari Pak Christian dan juga Bu Ana. Dan saya ingin juga tanya, pada tanggal 30 Januari 2020, Pak Christian itu dinobatkan sebagai the best CEO. Wow, ini luar biasa. Tapi sebelum Pak Christian menjawab, kita akan break dulu. Kita akan lihat profil Yaski dan juga Heartland Network berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia menduduki peringkat negara terbesar ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia. Yayasan Yaski hadir di Indonesia sejak November 1969. Kini, tanpa terasa, Tuhan telah memimpin Yaski selama 50 tahun lebih, berbagi kasih melalui pelbagai proyek kemanusiaan untuk bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan, belum mengenal Tuhan, berada di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian kota, serta belum pernah mendengar kabar baik yang bisa mengubah hidup mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang terkena musibah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir yang butuh curahan kasih dan pertolongan segera. Siapakah mereka? Mereka adalah para hamba Tuhan di pedalaman yang menghadapi pergumulan dalam pelayanan, hidup dalam kekurangan, serta banyak yang mengalami penganiayaan fisik. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yang putus sekolah, yang berjuang membantu ekonomi keluarga dengan menjadi pemulung, pedagang asongan, pengamen, dan lain-lain. Sementara itu, anak-anak seusia mereka sedang giat-giatnya belajar di sekolah. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang butuh perlindungan dari perundungan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengalami keputusasaan, konflik dalam rumah tangga, tekanan dalam kehidupan, dan tidak tahu harus mengadu kemana dan apa yang harus mereka perbuat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua yang lalai menjaga anak-anak mereka dari pengaruh buruk konten pornografi, sadisme, idola fiktif dan murahan, konsumerisme yang diperoleh dari internet, sosial media, dan lain-lain lewat gadget mereka. Siapakah mereka? Mereka semua adalah sesama kita. Apa yang telah dan sedang Yaski kerjakan bagi mereka? Yaski Peduli hadir dengan nama First Respond Indonesia atau FRI bersama Heartland Radio memberikan bantuan sarana informasi yang akurat serta pelbagai kebutuhan pokok bagi para korban bencana alam. Program perlindungan anak bertema Aku Sayang Anak Indonesia bertujuan untuk ikut melindungi masa depan anak Indonesia dari kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, perundungan, narkoba dengan cara antara lain melalui penyuluhan kepada orang tua dan anak. Program beasiswa kepada lebih dari 4.000 anak dan pendidikan usia dini bagi anak-anak yang tidak mampu guna membuka peluang bagi masa depan mereka. Bantuan dana dan pelatihan hamba Tuhan di pedalaman lewat budidaya ternak, bercocok tanam untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sejak tahun 2000, proyek ini telah melayani lebih dari 11.000 hamba Tuhan. Pengobatan gratis secara periodik bagi keluarga yang tidak mampu di perkampungan kumuh supaya kualitas kesehatan mereka meningkat dan lebih terjaga. Membagikan 30.000 radio,
Alkitab, dan program terjemahan kabar baik dalam berbagai bahasa daerah untuk menjangkau mereka yang tinggal di pedalaman dan belum pernah mendengarkan kabar baik. Project Mission Outreach Radio Expansion atau MORE adalah misi perluasan jangkauan radio untuk memberitakan kabar baik, menjangkau 500.000 pendengar melalui kerjasama dengan 103 stasiun radio dan televisi yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pusat layanan konseling kepada mereka yang mengalami depresi dan putus asa, edukasi dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yang memberikan pencerahan terkait isu-isu terkini serta upaya pencegahan dari pengaruh buruk konten negatif yang tersebar lewat sosial media bagi masa depan mereka. Dan banyak lagi kegiatan berbagi kasih dan pengembangannya yang bisa dikerjakan Yaski bersama Anda bagi mereka yang adalah sesama kita. Siapakah Anda? Anda adalah orang-orang yang telah menikmati berkat Tuhan sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang mereka. Maukah Anda dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka sebagai mitra pelayanan Yaski? Jika Tuhan bisa bekerja dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberikan seorang anak kecil dan menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang diberikan dari hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan bagi sesama. Oke, kembali di program Zumpa CEO bersama saya Jose, persembahan dari Yayasan Yaski dan juga disebarluaskan melalui jaringan Radio Heartland Network dan juga 103 jaringan pelayanan radio di Indonesia dan juga disiarkan di Yaski TV. Saya dengan Pak Christian Kartawijaya dan juga Bu Ana Kartawijaya. Pak Christian, Anda dinobatkan sebagai the best CEO. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Ini saya baca saya jadi minder nih. Ya, sekali lagi semua anugerah Tuhan dan waktu itu seperti saya bilang, semua benar-benar anugerah Tuhan. Seperti saya bilang tadi, saya hanya konduktor. Ya, saya hanya konduktor di dalam satu orkestra. Ya. Dan kebetulan SWA itu dengan Dunamis, Pak, dia melakukan sebenarnya hasil survei dari kepada karyawan saya dengan mewawancara dan lain-lain. Dan juga mereka lakukannya bukan terhadap sayanya, tetapi apa yang saya lakukan di perusahaan. Ya. Terhadap pabrik, terhadap perusahaan, dan juga terhadap stakeholder yang lain. Dan dengan itulah mereka menunjuk sebetulnya di 2 tahun berturut-turut, Pak, dengan anugerah Tuhan tahun 2020 dan 2021 saya juga mendapatkan The Best CEO dari majalah SWA Magazine dan Dunamis. Nah, itu 2 tahun itu sebetulnya tahun yang berbeda. Kenapa yang di tahun 2020 ini saya bisa mendapat Best CEO? Saya melihat karena keberhasilan turnaround. Waktu itu pabrik semen lagi sulit sekali tahun 2018. Yeah. Kita lagi oversupply yang besar, sampai sekarang oversupply. Dan kita punya hasil drop begitu banyak. Kemudian di tengah-tengah tahun kami melakukan banyak transformasi di dalam sales force kita, logistik, dan juga di dalam pabrik melaksanakan operasional sehingga kita bisa lebih berhemat dan kita bisa menjual lebih baik. Dan terjadilah di pertengahan tahun kedua turnaround yang cukup baik dan kami bisa membukukan satu achievement tahun 2019 one of the best after the oversupply gitu ya, setelah kita menghadapi kondisi berlebihan pasokan yang sangat besar di Indonesia. Ya. Nah itu tahun 2020 kalau Bapak tanya ya, yang saya dapat tahun kemarin untuk tahun 2019. Nah tahun 2021 saya juga bingung tuh, saya dapat lagi award. Baru saja dapat award nih saya beberapa bulan yang lalu diumumkan menjadi the best CEO lagi di SWA dan Dunamis. Dan tapi di zaman pandemi, jadi ini sangat khusus gitu ya. Dan saya melihat kenapa saya bisa ditunjuk seperti itu ya. Dan salah satu yang kalau di dalam majalah SWA punya interview, saya melihat ada beberapa hal yang
mereka lihat dari diri saya, khususnya bagi karyawan dan stakeholder, sewaktu masa pandemi ini, beberapa prinsip dari pemimpin penting sekali kita miliki, dan itu yang saya lakukan. Yaitu apa? Pertama, be visible. Menjadi seorang pemimpin yang tetap terlihat, tidak bersembunyi ketakutan, tidak berani muncul karena takut dan ini dan itu, tetapi saya muncul terus tiap 2 minggu, 3 minggu saya posting video saya untuk mengatakan perusahaan lagi hadapi begini. Kita lagi ngadapin masa sulit, kita mengubah policy begini. Kita menghadapi pandemi, kita terus-menerus saya posting beberapa hal dan be purposeful gitu ya, be purposeful. Jadi yang kedua adalah menjadi pemimpin yang bisa memberi arah dan gambaran ada di mana kita dan akan kemana kita. Saya benar-benar otentik sekali, dalam arti saya nggak menyembunyikan, wah kita lagi susah nih, saya bilang. Ada 7 pabrik yang kita harus sementara ini tidak jalankan, misalkan seperti itu, di dalam Mei. Kenapa? Karena ada lebaran dan juga ada pandemi, di lockdown kita. Tapi jangan takut, saya bilang. Habis lebaran, mudah-mudahan swing lagi, saya bilang. Saya memberi semangat begitu ya. Dan tetapi saya bilang, saya nggak bisa janji. Kenapa? Karena ini pandemi, yang saya nggak tahu berapa lama. Ini butuh maraton, saya bilang. Nah kemudian yang ketiga, be authentic, menjadi pemimpin yang tampil apa adanya, yang butuh masukan semua pihak. Sehingga yang saya lakukan, saya brainstorming dengan 40 anak-anak muda saya suruh mereka baca buku, baca artikel tentang pandemi, tentang bagaimana leadership, bagaimana manajemen, bagaimana HR. Dan saya minta mereka bikin semacam book report, dibentuk kelompok-kelompok, ada 7 kelompok yang report ke saya. Dan itu membuat, menurut saya, mereka tahu kemana perusahaan ini. Pada awal tahun ini saya diminta lagi, ditunjuk lagi menjadi one of the best CEO di Indonesia. Ya, saya rasa benar-benar bukan saya cari-cari, tetapi benar-benar apa yang saya lakukan ya mereka tahu dan stakeholder menghargai. Itu aja sih saya lihat. Oke. Wow, ini Bu Ana luar biasa ya. Pak Christian ini the best CEO loh Bu ya. Di mana perasaan Ibu nih? Saya waktu lagi masa-masa pandemi menyaksikan tuh ya, karena dia kan WFH ya. Dan CEO itu biasanya di kantor itu banyak asistennya kan ya. Jadi mau rekaman, ada ini, urusin komputer, ada IT gitu ya. Pas WFH, dia jadi nggak tahu apa-apa. Jadilah istrinya teknisi, rekamin. Ya ngajarin ini, ngajarin itu. Kebetulan saya memang lumayan demen gitu ya. Tapi saya jadi sambil ngerekam gitu ya, saya dengerin dia ngomong. Itu saya sendiri jadi dapat berkat juga sih ya untuk Yayasan Yunike kan juga perlu menghadapi pandemi dengan cepat gitu ya. Jadi saya melihat banyak hikmat yang Tuhan kasih. Saya mau kasih tahu rahasia satu tuh. Boleh deh Bu, apa nih Bu? Ibu nih pokoknya keren banget nih. Mengingkapkan rahasia-rahasia Pak Christian. Rahasia dia itu ada di pagi hari. Saya terus terang saya cukup appreciate, mengagumi, tapi jangan gede kepala lu ya. Saya cukup mengagumi kekonsistenannya dia untuk saat teduh tuh. Saat teduh dan waktu masa-masa yang berat dia selalu berlutut di hadapan Tuhan, berdoa. Dan saya lihat banyak hikmat-hikmat dari Tuhan yang diberikan gitu ya. Selain itu dia juga punya banyak mentor yang memberikan hikmat. Dan saya rasa itu mentor-mentor itu banyak membentuk mulai dari remaja, kakaknya dia, Erika. Dulu juga kan profesional dan sekarang dia jadi pendeta malahan. Jadi banyak orang-orang berhikmat di sekeliling dia yang memberikan banyak hal yang mungkin dalam masa-masa pandemi itu kan nggak kepikiran, tapi Tuhan memberikan hikmat. Pak Christian, saya jadi penasaran apa pentingnya saat teduh tadi di pagi hari dalam proses pekerjaan dan juga tanggung jawab Anda yang begitu besar. Satu kali Pak, waktu saya pertama kali pulang dari Texas, 2 tahun dibentuk di seminari, kemudian saya melangkah hari pertama saya menjadi CEO. Dan di situ bangun pagi tiba-tiba ada hati yang sangat takut, sangat gentar. Dan saya beruntung, saya punya kebiasaan yang tadi Ana ngomong. Sebelum melakukan apa-apa, biasanya saya duduk di meja kecil saya dan saya buka Alkitab.
Dan saya biasanya either nyanyi atau menyembah Tuhan, ya. Kemudian saya baca Alkitab. Dan waktu saya baca hari itu menjadi ayat hafalan saya. Jadi dalam Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Mataku tertuju kepadamu. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saya amazed sekali, Tuhan itu luar biasa. Waktu saya takut, firman Tuhan hari itu, saat teduh hari itu, Mazmur 32 ayat 8 tuh ya. Jadi itu seperti ketakutan saya yang begitu amat sangat waktu itu. Tuhan tuangin dengan air dingin, tenang saya, jadi damai sekali ya. Terus kan firman Tuhan lanjutin, misalkan di ayat 10-nya kan banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang takut sama Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, dilindunginya dengan kasih setianya. Nah, saya melihat itu salah satu hari saat teduh saya yang saya bagikan hari ini untuk para pemirsa sekalian. Jadi dalam arti betapa pentingnya anak-anak Tuhan itu punya waktu teduh, waktu tenang di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya amazed sih sebetulnya, saya baca Harvard Business Review, satu artikel tentang unit imagination more than ever in the pandemic times gitu ya. Jadi ini karangan Dr. Martin Reeves. Kemudian saya habis baca buku itu, habis baca artikel itu saya sangat terinspirasi. Karena saya di samping yang Anda ngomong tadi saat teduh, saya juga punya kebiasaan Pak tiap hari baca 30 menit sampai 40 menit. Baca apa saja? Baca artikel, baca majalah Harvard Business Review, baca buku. Pokoknya 40 menit sampai 1 jam bahkan saya menyediakan waktu untuk diisi. Wow. Nah, itu yang saya melihat I got inspired dan saya invite Martin Reeves untuk berbicara dengan manajemen Indosemen bahkan. Dan salah satu tips yang dia katakan gini, seorang pemimpin di waktu-waktu krisis dia harus mempunyai apa? Pertama katanya, waktu reflektif, waktu tenang, refleksi diri. Waduh, saya melihat itu Kristen banget itu ya, pandangan itu. Wah, luar biasa kan, seperti kita ada Mazmur yang mengatakan diam dan ketahuilah, akulah Allah. Waktu begitu banyak badai di sekeliling kita, betapa penting pemimpin itu diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, itu menurut saya salah satu key yang penting, yang sering dilupakan sama pemimpin-pemimpin ya. Saya bergerak di marketplace, saya tahu tiap hari kesusahannya datang. Ada aja tuh. Dan memang sebagai CEO, di pintu saya mestinya disinilah semua kesusahan berakhir mestinya ya. Dalam arti setiap yang ketuk pintu pasti bawa kesusahan untuk saya solve. Dan itu butuh hikmat. Nah, itu menurut saya hikmat itu datang dari mana? Dari takut sama Tuhan. Menurut saya itu sebagai anak-anak Tuhan itu yang saya alami, dan saya mengalami Tuhan di dalam pekerjaan dan pergumulan saya. Wow. Dan enaknya Pak Jose, enaknya buat saya ya, dia kan suka baca tuh ya. Nah, dia suka cerita-cerita sama saya jadi nggak usah baca, saya dengerin. Waduh. Saya pakai banyak hal yang dia baca untuk saya bisa terapkan di pelayanan. Ya. Jadi ternyata Bu Ana lebih cerdik nih ya. Pak Christian yang membaca 1 jam, diceritakan 10 menit, Bu Ana sudah bisa memahami 1 buku gitu ya. Dia cerdik seperti ular, saya tulus seperti merpati. Tapi saya nggak tulus loh, seperti ular. Oke. Bu Ana, ada lagi nggak rahasia dari Pak Christian? Anda tadi cerita satu rahasia saat teduh, tapi ternyata sangat dalam sekali direfleksikan dan dipaparkan oleh Pak Christian. Rahasia lain, ada sih. Mau yang mana? Gini ya, kan orang banyak ya kalau dia jadi CEO, banyak yang kirim-kirim bilang, di balik kesuksesan seorang pria, seorang wanita gitu ya. Ya, itu betul, kan betul. ya. Ada seorang wanita di sana gitu ya. Gimana sih ngomongnya ya, kayak gitulah. Di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di situ. Kan ada yang begitu ya. Ya. Sebenarnya nggak begitu loh. Oh, di balik kesuksesan Pak Christian ada 2 orang wanita. Yang satu itu mamahnya. Oh, mamanya. Iya, dan saya rasa peranan mamanya lebih kuat untuk membuat dia sukses daripada saya. Pertama, dia genetiknya dari mamanya. Mamanya itu memang IQ-nya tinggi banget.
Cerdas banget. Jadinya mantunya juga setengah mati ngikutinnya ya. Tapi ini memang pengakuan ya. Secara genetik dia memang terlahir dikasih anugerah sama Tuhan kecerdasan gitu ya. Terus kedua, mamanya itu juga orangnya sangat purposeful juga sama. Jadi dia banyak mendukung lah ya anaknya dengan memberikan makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Kalau saya mah cuma ketawa-ketawa aja. Ini Ibu Ana lebih santai nampaknya nih. Jadi yang lebih berpengaruh rahasia kekuatan seorang ibu ya, doa ibu ya. Ya. Baik, Pak Christian, dalam kehidupan kita tentu ada hal-hal yang menjadi dorongan kita untuk memberi dampak kepada lingkungan kita, baik keluarga ataupun juga perusahaan, atau mungkin lebih besar kepada masyarakat yang lebih luas. Pak Christian sendiri kalau ditanya apa dampak yang ingin Bapak ciptakan dari seorang Christian ini kepada kehidupan ini, apa nih Pak kira-kira? Saya memikirkan itu, jadi dalam arti seorang yang otentik, jadi dalam arti tampil apa adanya dengan bersama-sama dengan keluarga, dan mereka bisa melihat seorang Kristen yang punya banyak kelemahan sebenarnya, tetapi dengan by grace of God, karena kekuatan dari Tuhan, itu yang saya harapkan sih. Jadi bisa mereka lihat betul tiap kita pasti nggak Superman, bukan serba bisa gitu ya, tetapi Tuhan melengkapi kita. Nah, saya tadi mau menambahkan sedikit Pak Jose, dalam arti istri saya itu berbeda sekali sama saya, tapi dia komplementari yang paling besar yang Tuhan kasih mendampingi saya. Kan Bapak bisa lihat gayanya berbeda dengan saya. Betul. Ini tetapi dia Ibu Ana lebih sanguin nampaknya nih ya. Dia seorang yang berbeda dan sejak awal karir dia memikirkan sesuatu yang saya nggak pikirkan. Misalkan mengenai parenting anak, pertama-tama dia memang banyak studi di situ sehingga melengkapi saya menjadi ayah. Dan menurut saya itu penting sekali. Seorang yang tidak bisa mengurus rumah tangga, sulit sekali dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil di dunia usaha juga, itu firman Tuhan katakan. Dan menurut saya itu betul, dan saya banyak belajar dari seorang istri yang mau mengerti waktu saya di awal karir. Dia datang dan dia mengingatkan saya betapa penting peran, memainkan peran yang seimbang antara seorang businessman dan seorang ayah dan seorang suami. Dan dia juga menjadi antena yang baik, Pak. Jadi kadang-kadang saya mau rekrut orang key person. Saya pernah rekrut seorang direksi. Saya undang dengan keluarga dan saya ajak istri saya. Kemudian kita makan-makan, habis makan, dinner, kemudian saya tanya dia. Dia menjadi antena. Kenapa? Karena dia akan tahu he is a good person. Atau we need to do something. Dan itu menurut saya sesuatu yang insting yang berbeda ya, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, dan saya melihat dia seorang yang berbeda dan seorang pendoa dan pemberi semangat ya. Waktu saya ngalamin masalah yang paling besar, tuntutan di koran Pak, gede-gedean, satu halaman, nama saya ada di situ dan istri saya ada di sana mendoakan dan mengatakan I trust you, saya percaya kamu nggak neko-neko gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang penting ya Pak ya? Penting tuh, penting, kepercayaan itu sangat penting. Dan saya melihat kembali ke pertanyaan Bapak, jadi saya mau melihat mudah-mudahan orang yang bertemu saya akan melihat seorang Kristen tidak sempurna, tetapi by grace of God, dengan kekuatan Tuhan dia menempatkan ada tim yang baik, ada penyertaan Tuhan, ada karya Tuhan, ada mujizat Tuhan, dan ada istri yang ditempatkan dan ada anak-anak yang mendukung, ada mama yang masih Tuhan kasih panjang umur sampai 88 tahun ini dan masih menyertai, masih menguatkan saya. Nah, satu lagi kekuatan Tuhan. Satu lagi. Ada sahabat-sahabat. Iya. Unika itu kami punya sahabat yang forever dan mereka sangat menguatkan dalam masa-masa yang susah dan mereka mendukung kami. Betul sekali. Jadi ada komunitas, Pak. Menurut saya itu penting sekali, kita punya komunitas yang meneguhkan kita waktu kita lemah. Ya.
Pak Christian, legacy apa yang ingin Anda tinggalkan kepada generasi berikutnya? Saya melihat betapa penting, kalau saya di Indosemen itu, saya mau meninggalkan legacy setelah kepemimpinan saya, generasi selanjutnya akan bisa meneruskan Indosemen ini dengan keteraturan, kedisiplinan, kejelasan peran, dan tiap orang bisa mengambil bagian di dalam Indosemen yang besar ini, dan mereka tahu bagaimana mereka berbagi. Jadi dalam arti legacy sebagai seorang leader, seorang yang mau belajar terus, seorang yang punya teachable heart, itu yang saya pikir sangat penting, dan itu modal utama karena banyak orang yang cepat puas, banyak orang yang selalu bertanya sama saya dibayar berapa Pak mau melakukan itu. Nah, kemudian banyak orang yang coba cari kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri, dan saya melihat legacy apa ya, legacy seorang pemimpin yang punya integritas, seorang pemimpin yang punya hidup yang balance, seorang pemimpin yang mau belajar terus, dan seorang pemimpin yang bersandar pada Tuhannya. Jadi saya pikir itu yang saya berharap bisa dilihat dari karya saya di marketplace yang Tuhan percayakan ini. Luar biasa. Bu Ana, apakah ada hal-hal yang belum pernah Anda ungkapkan kepada Pak Christian? Apakah Anda berkenan untuk mengungkapkannya sekarang, Bu? Apa ya? Kayaknya saya banyak mengungkapkan segala sesuatu. Apa ya? Belum pernah gitu? Ya, ada nggak yang belum pernah Anda ungkapkan kepada Pak Christian? Enggak. Semua sudah Anda ungkapkan berarti. Ungkapan apa yang paling Anda sukai untuk Anda sampaikan kepada Pak Christian? Tapi yang saya paling sukai, dia paling nggak sukai. Maksudnya ungkapan apa sih maksudnya? Ungkapan mungkin... Keinginan hati. Ya, ungkapan hati. Keinginan hati. Iya, saya sebenarnya sering minta dia untuk retire early. Ya, saya sangat merindukan masa-masa seperti di Texas tuh ya, 3 tahun berempat sama anak-anak tuh indah sekali. Tapi buat dia ternyata paling nyiksa. Ya. Karena dia tidak bekerja. Jadi Ibu Ana ingin saya early retirement, Pak. Ibu Ana early retirement dalam arti jangan pensiun kerja terlalu lama. Jadi udah, nah itu. Tapi itu kan keinginan hati saya. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, ya buat dia bekerja itu menyenangkan dan menyemangati hidup ya. Ya. Oke, baik. Saya hanya simpan di hati saja. Sekarang udah diucapkan. Oh sering saya ucapin. Cuma saya tahu dia nggak suka. Oke, Pak Christian sudah di penghujung program. Ada nggak pesan Pak Christian kepada para profesional yang mendengarkan kita dan juga menyaksikan program ini supaya mereka juga terinspirasi dan bertumbuh dalam kehidupan mereka? Jangan pernah takut dengan tantangan. Saya tahu di dalam masa pandemi ini teman-teman yang ada di bisnis, di usaha, kita lagi menghadapi tantangan yang mungkin 100 tahun sekali datang atau 200 tahun yang Tuhan izinkan, yaitu pandemi yang besar. Dan mungkin banyak para pemimpin yang diporak-porandakan dengan berbagai kejatuhan bisnis dan lain-lain. Tetapi seperti saya bilang, jangan punya semangat the quitter yang cepat mengatakan I quit. Dan jangan cepat puas menjadi the campers. Tetapi yuk kita menjadi the climbers. Kita terus daki dengan pertolongan Tuhan dan kita akan melihat satu step demi satu step seperti Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak menunjukkan jalan kepadamu. Aku hendak memberikan nasihat. Aku hendak menyertai kamu. Mataku tertuju kepadamu. Dan aku hendak mengelilingi kamu dengan kasih setianya. Mau gak kita sama-sama menjadi seorang yang ditempatkan Tuhan dengan spesial? Di dalam kesusahan ini pasti ada rancangan Tuhan. Nah itu yang pesan saya, jangan pernah give up, jangan pernah cepat puas, tetapi daki saja, daki bersama Tuhan. Kita pasti bisa menang.
Terima kasih Pak Christian Kartawijaya dan juga Ibu Ana. Terima kasih sekali sudah berkenan mampir dalam program Zumpa CEO. Kiranya setelah pandemi boleh untuk berjumpa juga secara langsung dengan Bapak dan Ibu yang sangat menginspirasi kami di tempat ini dan juga para pendengar dan juga pemirsa. Sampai ketemu Ibu. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, baik. Baik, demikian perbincangan saya dengan Pak Christian Kartawijaya dan juga Ibu Ana Kartawijaya. Dua tokoh ya, dua sosok suami istri yang sangat inspiratif bagi kehidupan kita. Saya Jose juga pamit undur, tetap bersama kami di acara-acara berikutnya dan kami akan menghadirkan satu program yang unik di program CEO di mana tidak lagi Christ Executive Officer tetapi Christ Enemy Officer yang akan membantu kita untuk merefleksikan kondisi kita pada saat ini. Sampai ketemu di program edisi berikutnya dalam program Zumpa CEO.